Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Masirun. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang media pembelajaran perspektif hadis. Apa sih media pembelajaran itu sendiri? Media berasal dari kata Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, kata media artinya yaitu perantara atau pengantar media. Jadi, media pembelajaran adalah merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Di era Rasulullah, media pembelajaran kami kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu media manusia, yang kedua yaitu media bukan manusia, yang ketiga yaitu gabungan antara media manusia dan media bukan manusia. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qala al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi akhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-muflis atau bisa disebut bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis di kalangan kami orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga menfitnah, menuduh, atau berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan atau pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang dizaliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Dari hadis tersebut bahwasanya media pembelajaran itu bisa juga dengan manusia. Oke, sampai di sini saja dari saya, dan selanjutnya akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Bunga Nur Solehat. Sebagai pemateri selanjutnya ada penjelasan tentang media jaringan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Wasiti, hadatsana Muhammad bin Abdul Khawal Tanafi ila akhirih, yang artinya bahwasanya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wazir al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Atha Tafsi, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rashid dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Anas bin Malik
Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara 2 orang anak wanita, maka aku dan ia akan masuk ke dalam surga seperti kedua jari. Ini beliau sambil memberikan isyarat dengan kedua jari telunjuknya. Nah, jadi metode pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan isyarat. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu menggunakan media gambar. Seperti hadis bahwasanya hadatsana Shadaqatu binul Fadli akhbarana Yahya bin Sa'id ana Sukyana qala hadatsani abi ila akhirih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Fadhil telah memberikan kabar kepadaku Yahya bin Sa'id dari Sofyan, beliau telah bersabda, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Muzir dan Rabi bin Husain dan Abdul radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis gambar persegi 4 dan membuat suatu garis lain di tengah-tengah sampai keluar dari batas persegi 4. Dan kemudian beliau membuat banyak grafis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisinya garis, tapi lalu beliau bersabda, beginilah gambaran manusia. Jadi metode pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan gambar. Nah, dengan menggunakan gambar itu kita dapat memberikan pengertian kepada anak-anak atau kepada yang kita ajar, karena tidak cukup pembelajaran itu hanya melalui teks atau melalui penjelasan dengan tulisan. Jadi alangkah lebih baiknya dan lebih mudah, apalagi saat mengajar anak-anak itu biasanya menggunakan metode gambar atau media gambar. Nah, media selanjutnya yaitu menggunakan kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ismail wa ahbarana Khalid bin Yahya. Hadatsa Yasir bin Muhajirin akhbarana Abdullah bin Buraidah an Abi ila akhirih. Nah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail dan telah memberikan kabar kepada kami Khalid bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Bashir ibnul Muhajir, telah memberikan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian semua apakah sesuatu ini? Rasulullah SAW menjawab sambil melemparkan 2 kerikil. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, suatu ini adalah angan-angan dan ini adalah ajal. Abu Isa berkata, ini hadis hasan, nampak asing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang-kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrinda Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pendidikan dalam perspektif hadis. Oke, teman-teman semua, langsung saja kita lihat PowerPoint-nya ya. Nah, di sini ada hadis, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Artinya, dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menjalin jemarinya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, bisa dilihat di sini mana sih media manusia dan mana bukan manusianya.
Nah, adapun media manusia di sini adalah ketika Rasulullah memperagakan kedua jemarinya seperti ini saat mengungkapkan menjalin, dan media bukan manusianya itu saat Rasulullah mengibaratkan oleh sebuah bangunan. Oke, lanjut ke manfaat media pendidikan. Yang pertama itu bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya. Nah, ketika bahan ajar lebih jelas maknanya, maka siswa akan lebih mudah memahami dan tercapailah tujuan pendidikan. Yang kedua, verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Jadi media itu mempermudah guru dalam menyampaikan pengajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, ketika banyak kegiatan belajar, maka siswa akan lebih kreatif dan tidak bosan. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik. Oke, tentu saja dengan adanya media pendidikan, pengajaran pun tidak monoton dan tidak membosankan dan pastinya menarik. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini terfokus gitu dengan materi yang disampaikan oleh guru, tidak kemana-mana dan tidak melenceng. Oke, yang kelima dan terakhir, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu cepat, peristiwa masa lalu kompleks, dan konsep yang terlalu luas ya. Jadi adanya media terfokus pada satu pembelajaran dan satu materi sehingga tidak membingungkan siswa didik. Oke, alhamdulillah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya itu media pembelajaran adalah sebuah sarana informasi untuk memperoleh tujuan dalam pendidikan. Kemudian tadi media pendidikan itu terbagi menjadi 3, diantaranya media manusia, media bukan manusia, dan media gabungan antara media manusia dan bukan manusia. Dan yang terakhir adalah manfaat dari media pendidikan, diantaranya yang pertama tercapainya tujuan pendidikan, yang kedua mempermudah siswa dalam memahami pelajaran, yang ketiga mempermudah guru dalam mengajarkan materi kepada muridnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.